1945. Itulah yang dirancang, yang tertuang dalam apa yang disebut pasal-pasal ekonomi dari Undang-Undang 45, terutama pasal 33, ya, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Di situ pertama di ayat 1 kan digambarkan bahwa perekonomian kita disusun atas asas kekeluargaan. Ya. Jadi berbeda, tidak pasar bebas, ya. Ya, kita mengakui mekanisme pasar bebas, kita mengakui bahwa pasar bebas itu ada dan tidak bisa direkayasa, tapi dalam sistem pasar bebas itu, argumen kita dalam sistem ekonomi kerakyatan, pemerintah harus memainkan peranan yang melindungi kepentingan rakyat banyak. Itu beda kita dengan mereka yang neoliberal yang mengatakan, oh sudah serahkan semua kepada pasar. Mereka katakan nanti ada invisible hand, ada tangan yang tidak terlihat, itu yang mengoreksi semua. Ya saya tidak percaya, masa ada invisible hand, itu kan dari mana itu? Itu saya kira itu angan-angan yang berbahaya. Dan itu tidak terjadi sampai sekarang, ya kan? Tidak terjadi, karena dalam sistem pasar bebas dan sistem kapitalisme, mereka yang punya modal besar, dia memainkan peran jauh lebih besar daripada mereka yang tidak punya modal, atau mereka yang punya modal kecil. Nah, di sini argumen kita, pemerintah harus tidak sekedar jadi regulator. Pemerintah dalam suatu negara yang rakyatnya masih miskin, pemerintah harus leading role, ya, harus lokomotif, harus memain peranan yang sangat utama, harus menjadi pemain. The government must also play a leading role, ya, untuk menguasai medan-medan kritik daripada suatu ekonomi, ya kan? The commanding heights, itu istilahnya the commanding heights of the economy. Jadi medan-medan kritik daripada suatu perekonomian harus dipegang oleh negara untuk mengamankan rakyat banyak. Itulah maksud daripada pasal 33. Ayat 2 dari pasal 33 itu juga mengatakan seperti itu, ya. Sumber-sumber produksi yang penting harus dikuasai oleh negara. Ya. Dan dipergunakan untuk kemaslahatan oleh kemakmuran, ya, sebesar-besarnya rakyat. Kemudian yang selanjutnya juga bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandungnya itu juga harus dikuasai oleh negara. Jadi itu jelas mandat dalam undang-undang. Itu jelas rancang bangunnya. Ya. Dari situ baru kita jalankan. Nah, ini tidak tabrakan dengan pasar bebas menurut saya, ya, tidak bertabrakan dengan swasta. Inilah yang kita anut adalah bisa disebut mixed economy, ya. Almarhum ayah saya dulu adalah seorang ekonom. Kalau bicara sama saya, dia selalu cerita bahwa kita tidak bisa satu mazhab meninggalkan kita pilih satu mazhab tanpa memperhatikan mazhab lain. Jadi yang terbaik adalah gabungan, ya. Mixed, yang positif dari tiap-tiap mazhab diambil. Kapitalisme ada positifnya, kita ambil baiknya dari kapitalisme. Tapi sosialisme juga ada hal-hal yang positif, kita ambil yang baik dari sosialisme. Itu terjadi suatu mixed economy. Itu yang kita sebut ekonomi kerakyatan, itu yang sebut di Indonesia juga mungkin ekonomi Pancasila atau ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, ya. Ini yang harus kita berani tegakkan. Saya yakin dengan perubahan paradigma ini, banyak sekali yang bisa kita capai. Sebagai contoh, Mbak Irma, Bappenas ya sekarang, selama ini, mereka kan menganut sistem, sekarang masih ya, perancang-perancang ekonomi itu masih menganut sistem neoliberal itu, ya. Mereka mengatakan, untuk mencapai 1% pertumbuhan, dibutuhkan 5 miliar dolar investasi. 50 triliun, kira-kira lah, ya. Sekarang kursnya berbeda-beda, tapi oke lah. Katakanlah 5 miliar dolar, 1% pertumbuhan. Dengan 1% pertumbuhan menurut mereka, itu akan menghasilkan lapangan kerja 400.000. Itu dengan paradigma mereka, dengan mazhab mereka. Tetapi kalau dengan ekonomi kerakyatan, kita berbeda. Kita mengatakan seperti ini. Kalau kita punya 5 miliar dolar, dengan 5 miliar dolar, kita bisa... kita